Anti bucin-bucin. Saya nggak mau anti sama anak-anak bucin. Karena kalau anti itu saya kesannya menjauhi. Mau gimana tuh Kang? Mau dirangkul. Sama yang main TikTok, mau dirangkul. Kasian. Ngapain? Sih? Ada yang ngapain? Gak usah menghinakan diri kalau pengen terkenal, gak usah. Jawab, siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Allah. Allah tahu nggak apa yang kita butuhkan? Allah tahu nggak apa yang kemudian kita inginkan? Allah tahu nggak masalah-masalah hidup kita? Tahu semuanya. Kenapa menyerahkan permasalahan kita, harapan kita, keinginan kita pada diri kita sendiri? Nyiksa itu. Pilihan jodoh itu bagusan pilihan menurut Allah dan Rasul atau pilihan kita? Siapa yang lebih tahu yang terbaik buat kita? Kenapa cara Allah dan Rasul nggak dipakai? Dapatkan kaos spesial Vertizone di Vertizone Store. Maka quotes yang pertama, mulai stop berbicara tentang apa yang aku suka dan apa yang aku tidak suka. Tapi mulai hari ini kita berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Pacaran, Allah suka atau tidak suka? Kita suka atau tidak suka? Suka. Kitanya pengen pacaran, tapi kata Allah, jangan. Jadi pacaran enggak? Enggak. Kenapa? Karena pengen ngelakuin apa yang Allah suka dan pengen menjauhi apa yang Allah tidak suka. Kata Rasulullah SAW, nikah. Kita belum siap. Maka kemudian kita mempersiapkan buat pernikahan, itu menjadi bagian melakukan apa yang Allah suka. Meskipun sebenarnya kita tidak suka. Quran surat Al-Baqarah ayat 216, silakan dilihat. Mana HP aku ya? Epan. HP papap di mana? Al-Baqarah 216. Lihat coba tuh di akhir. Subhanallah, insyaallah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa. Lihat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu enggak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu enggak tahu apa-apa. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Jawab, siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Allah. Allah tahu nggak apa yang kita butuhkan? Allah tahu nggak apa yang kemudian kita inginkan? Allah tahu nggak masalah-masalah hidup kita? Tahu semuanya. Kenapa menyerahkan permasalahan kita, harapan kita, keinginan kita pada diri kita sendiri? Nyiksa itu. Pilihan jodoh itu bagusan pilihan menurut Allah dan Rasul atau pilihan kita? Siapa yang lebih tahu yang terbaik buat kita? Kenapa cara Allah dan Rasul nggak dipakai? Malah kita milih buat, Ustaz saya nggak nyampe kalau ta'aruf khitbah nikah. Saya pacaran aja Ustaz. Sayang soalnya Ustaz. Udah 4 tahun. Bukan udah 4 tahun. Mumpung masih 4 tahun putusin. Kalau nggak ada kesepakatan buat menikah. Tapi Ustaz nggak ada tapi-tapian dalam iman. Kurang apa lagi nikmat Allah sama kita. Allah nggak mewafatkan kita ketika lagi mabuk. Allah nggak mewafatkan kita ketika lagi masih pacaran. Allah selamatin kita. Sekarang PR-nya adalah bagaimana tentang kita terus menerima apapun yang Allah suka. Dan terus menjauhi apa yang Allah tidak suka. Dan berusaha bersabar di situ. Dan selalu menikmati semua ketetapan Allah. Ketika ada teman yang cerewet, cara Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pendengar yang baik. Allah menghadirkan seseorang yang pemarah. Cara Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk sabar dan memaafkan. Dihadirkan seseorang yang mengkhianati kita, menyakiti kita. Cara Allah memperkenalkan kepada kita agar menyiapkan mental dan hati kita siap menerima kebahagiaan dan kesetiaan. Allah selalu mengajarkan kita dengan caranya, bukan dengan cara kita.
Maka kita nggak bisa nolak sesuatu yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Mau dikasih macet jalan ini nih, ring road. Ini di jalan ring road ini menuju Rumah Warna, dikasih macet. Teteh naik mobil, mau diklakson 100 kali juga nggak akan maju kalau kata Allah berhenti. Dikasih mobil mogok atau motor mogok. Terus teteh turun, kenapa sih ini motor? Ya nggak akan dijawab sama motor juga. Kebayang kalau motor bisa ngomong? Aku tuh kesel, aku capek. Aku biasanya ke tempat maksiat, aku nggak terima. Coba kebayang nggak kalau motor bilang kayak gitu? Sekarang kamu bawa aku ke kajian. Aku belum tobat. Coba motor yang bilang kayak gitu. Kata motor, gimana tobatnya motor? Aku harus mogok dulu, biar dibersihin dulu olinya karena banyak dosa. Motor aja nyadar, kita nggak mau ganti oli. Nggak mau bersih-bersih. Motor dibersihin, diri kita kotor. Bersihan motor daripada diri kita. Lebih tulus motor daripada kita. Motor digimanain aja nerima. Kita dikasih aturan sama Allah nggak terima, aneh. Kata manusia, bawa helm, pakai helm, bawa SIM, bawa SNK, bawa motor. Coba kalau nggak ada salah satu, masalah nggak? Punya SIM, punya SNK, punya motor, nggak pakai helm, masalah, kena tilang Pak Polisi. Punya SIM, punya SNK, pakai helm, nggak bawa motor, ngapain? Stres. Coba, ketika aturannya kita ikuti, selamat. Kenapa kita deg-degan ketemu polisi teh kayak ketemu cinta pertama? Setiap lihat yang ijo-ijo teh sensitif kalau pagi-pagi teh. Astagfirullah, padahal lengkap kita, helm pakai, SIM ada, STNK ada. Tapi deg-degan aja kayak, Bapak ya ampun, Bapak ada apa ya kalau aku tuh lihat Bapak tuh kayak deg-degan gimana gitu. Maaf ya teh, ada nggak SIM-nya teh? Ada Pak, ini SIM-nya, ini STNK-nya. Ya terus kenapa teteh deg-degan? Beda Pak. Coba. Kalau kita ngerasa salah, pasti itu namanya kemaksiatan. Kemaksiatan itu cirinya malu diketahuin sama orang. Malu. Jarang orang yang nggak. Tapi ini masalah kayak gini. Kentut itu nggak boleh dihina. Ada hadisnya. Mengapa kamu menghina seseorang yang kamu pun akan melakukan itu? Masalahnya kayak teman kentut, bau. Padahal dia juga kalau kentut, bau. Ada orang yang kentut, ya Allah wangi Stella. Nggak ada. Stella ya? Iya, on seven. Coba. Masalahnya. Dan jarang orang yang kentut itu ngaku, jarang. Ada orang yang kentut ketika kentut, maaf, saya kentut. Yang sering terjadi itu ketika kita mengeluarkan angin, sering menimbulkan perpecahan fitnah di antara kita. Itu zolim itu. Apa susahnya ngaku, tapi malu ya? Ngaku, coba malu. Jujur sama diri sekarang kita. Lebih banyak melakukan apa yang Allah suka atau yang kita suka? Jujur-jujuran. Yang Allah suka atau yang kita suka? Rasa-rasanya nih teh, kayaknya saya pribadi lebih banyak melakukan apa yang saya suka. Dan apa yang saya mau. Daripada yang Allah suka dan yang Allah mau. Susah kayaknya teh, kenapa? Enak tahajud, enak tidur. Kalau bilang enak-enakan, pakai standar iman yang kayak Kang Boni masih lemah, saya milihnya enak tidur. Kalau teman-teman kan enaknya udah milih enak tahajud. Level imannya udah mantap, makanya wajahnya bercahaya. Masya Allah. Wajah bercahaya itu ciri imannya mantap. Yang pertama, yang kedua mendekati kematian, yaitu tipis. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anti bucin-bucin. Saya nggak mau anti sama anak-anak bucin. Karena kalau anti itu saya kesannya menjauhi. Mau gimana tuh Kang? Mau dirangkul. Sama yang main TikTok, mau dirangkul. Kasian. Ngapain? Sih? Sampai ada yang ngapain? Gak usah menghinakan diri kalau pengen terkenal, gak usah. Saya rasa saya dari dulu gak pernah menghinakan diri, berusaha untuk pengen viral gimana ya, gak kepikiran. Ada yang pernah kepikiran, ada yang masih main TikTok, ya gak apa-apa juga, cuman buat apa? Ya masih ada yang main game cacing mungkin? Oh,
Pagi-pagi main game caci. Biar apa? Coba. Saya download dulu tuh. Karena saya saking keselnya ada jamaah saya, ring satu jamaah saya, itu semuanya main caci. Pas saya mau tausiah, mau kajian tarbiyah, ini lagi apain? Maaf Ustadz, lagi khusyuk. Khusyuk. Ngapalin? Enggak Ustadz, ini ada games baru. Apa? Cacing. Cacing. Sampai gede yang 1 juta udah nggak bisa gerak gitu. Saya tanya, ini apa hikmahnya dari sini? Ustaz, jangan dilihat buruknya. Ini lihat, bayangin. Jamaah saya. Dia bilang, Ustaz jangan lihat buruknya Ustaz. Coba lihat dengan hati Ustaz. Nih, lihat. Hanya murid lebih songong daripada guru tuh yang begini. Apa dia bilang? Ustaz, kami sedang melatih bagaimana sabar. Sabar membesarkan sesuatu yang sia-sia, maksud antum. Ustadz jangan gitu, Ustadz main coba. Saya sini, gampang kayak gitu. Tet, mati. Nanti saya download dulu. Download? Ana download. Main, kata teman-teman. Kalau Ustadz sampai 1.200.000 kami semua install. Bener. Ana main, tembus kemarin alhamdulillah pulang dari Bintaro main sampai jam 2 subuh. Ana penasaran. Tembus 1.500.000 download, papus semua. Min husni islami maritarku malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, dia tinggalin hal yang gak bermanfaat. Gimana caranya? Ternyata gak bisa langsung dilarang. Harus dirangkul pelan-pelan. Ternyata saya lagi ngomongin, ayo jauhi TikTok. Saya cari, ternyata Kang Nata Reza sering main TikTok. Terus kata Kang Nata Reza, Ustadz maaf ya Ustadz saya sering main TikTok. Gak apa-apa, kata aku teh kalau gak malu mah gak apa-apa. Kata Kang Nata Reza, tapi Ustadz saya kalau TikTok saya mainnya dakwah, saya dakwah begini. Oh subhanallah, ternyata harus ada juga yang berjuang di ranah pertiktokan untuk untuk ngomongin sesuatu yang bermanfaat. Tapi isinya kan banyak yang gak manfaat. Kalau antum imannya udah bagus, tinggalin. Ngapain ngelihat TikTok? Stres kita. Banyak akhwatnya. Yang aneh itu kenapa hilang rasa malu dari remaja? Al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Ketika rasa malu itu hilang, rasa malu itu pudar, iman copot. Udah gak ada rasa malunya. Orang yang pacaran ngerasa gak salah? Nah, ada rasa salah. Udah ngerasa biasa aja, sesuatu kebiasaan yang ya udah sih kenapa? Ya kamu pacaran itu dosa atau syirik ya? Gitu. Padahal kita mau ngingetin. Jadi yang kita yang kesel. Dah sekarang. Gimana caranya? Semua kita rubah menjadi sarana buat ibadah. Ngelihat teman yang pacaran, jadiin sarana ibadah. Jangan jadi sarana gibah. Doain, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Ada yang mabok, doain. Mudah-mudahan ya Allah diberikan hidayah. Agar lebih dekat denganmu, lebih dekat lagi, dekat mati. Ada yang belum dihijab, sama. Jadi hati kitanya lembut. Kelembutnya karena apa? Karena pengen terus ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ini jadi muhasabah buat kita. Sekarang pertanyaannya, apa itu cinta? Sejatinya cinta itu memang yang seperti apa? Kalau misalkan kecintaan itu adalah ketergantungan kita kepada sumur bor. Funding. Teteh, saya sedikit kurang mengerti. Kalau mau funding dulu sumur bor silakan sambil jalan, saya sambil cerita lagi. Tadi sampai mana? Cinta. Kalau masalah cinta itu kata cinta ini sesuatu yang kemudian perasaan yang lebih kepada sesuatu, contoh kayak gini. Ada yang cinta kepada pekerjaan, ada yang cinta kepada harta, ada yang cinta kepada motor, ada yang cinta kepada mobil, ada yang cinta kepada pasangan. Pertanyaannya, ini layak nggak disebut cinta? Pertanyaannya, layakkah ini disebut cinta? Sesuatu yang ada di dunia, lihat Quran surat Ali Imran ayat 14. Allah menyebutkannya sebagai syahwat, brother. Sama mobil, syahwat itu.
Sama motor berlebihan, syahwat, suatu keinginan yang kita terus perjuangkan. Mau cari yang lebih cantik gak akan beres-beres. Saya bukan takut berpoligami, buat apa dulu? Jadi kemudian potensi ibadah atau masalah? Kalau jadi masalah gak usah. Pertahankan satu yang ada, ajak sama-sama takwa. Yang satu aja belum diajak takwa, udah mau cari masalah, mengurangi nilai takwa. Ngapain? Maka sekarang kita pikirannya, kalau saya sendiri gimana Ustadz? Potensinya apa? Potensinya harus jadi takwa. Gimana jadi takwa? Kuatkan cintanya. Cinta ke siapa? Bukan memperbesar syahwat, tapi perbesar cintanya. Walazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman, cintanya teramat sangat besar sama siapa? Sama Allah. Maka akhirnya semuanya boleh kita cintai atas dasar kecintaan kepada Allah. Saya cintai istri saya karena Allah. Saya cintai anak saya karena Allah. Saya cintai motor karena Allah. Saya cintai mobil karena Allah. Kalau sudah pakai karena Allah, maka saya akan menjaganya karena nilai ibadah. Paham nggak maksud di sini? Saya kalau cinta istri saja, istri cinta saya saja, tanpa cinta kepada Allah, stres istri saya. Setiap saya ngisi, deg-degan, takut ada janda yang nyamperin papa. Gimana kalau minta nikah lagi? Stres. Kalau mencintai saya tanpa mencintai Allah, dipasang CCTV di topi. Sini dikasih CCTV, dipantau perjalanan perjuangan, cari teleponin teman-teman yang dekat. Di mana posisi papa? Ada detektif intel. Wanita itu masalah intelijen hebat. Wah, selalu ketahuan aja kebohongan juga. Coba bayangin, stres. Tapi kalau istri mencintai suami karena Allah, dimanapun suami bebas. Allah maha melihat, saya tidak.